Oke, sudah rekam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Kita ketemu lagi di hari Jumat setelah kita terakhir ketemu hari Selasa. Ya, karena Rabu kita kemarin Maulid Nabi ya, hari kelahiran Nabi. Ya, kemudian hari Kamis kemarin PCOK dan Agama. Sekarang kita ketemu lagi hari Jumat ya. Bersama Pak Guru kita belajar bersama untuk pelajaran apa hari ini ya? IPS. IPS, betul. IPS tema 5, subtema yang pertama ya. Kita selesaikan materi subtema yang pertama. Mudah-mudahan di minggu ini kita selesai lah ya. Oke. Untuk hari ini ya, hari ini tuh hari Jumat tanggal 22 Oktober. Itu bertepatan dengan Hari Santri Nasional ya. Ya, banyak status-status di WA itu mengucapkan selamat Hari Santri, selamat Hari Santri ya. Ini membuktikan bahwa kita harus memperingati ya bahwa santri-santri itu ternyata di Indonesia itu banyak ya, dan itu merupakan kebanggaan dari ya. Waalaikumsalam Mas Dimas, selamat bergabung ya, kebanggaan dari bangsa Indonesia ya, karena kita tidak lepas dari santri ya. Kalian juga di rumah jadi santri ya. Di sini pada ngaji semua kan? Ngaji semua. Ya, ngaji semua harus ya, jangan sampai tidak ngaji ya, karena kalian masih muda ya, butuh belajar banyak untuk mengaji jadi santri. Nah, sekarang kita memperingati Hari Santri, santri sedunia. Oke, Hari Santri se-Indonesia maksudnya ya, santri nasional. Tuh, tanggal 22 Oktober. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Semoga dari Jumat ini kita mendapat pahala dan juga mendapatkan kebaikan dari apa yang kita kerjakan hari ini, serta terhindar dari semua mara bahaya dan juga terhindar dari semua gangguan yang mengganggu kita nantinya. Ya, ada yang mau mimpin berdoa? Ya, Mas Dimas sudah ngacung. Ya, Mas Dimas dulu udah ngacung. Ayo Mas Dimas, disiapkan teman-temannya. Siap, gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni fahma amin rabbik firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah berdoa. Semoga doa kita dijabah sama Allah. Amin. Allahumma amin. Ya, oke. Setelah berdoa kita menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, ada request lagu wajib apa yang mau dinyanyikan? Ayo. Mau lagu apa? Garuda Pancasila. Boleh ya, request dari Mbak Vina ya, itu ya tadi. Ya, kita nyanyi lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Yuk, semua mic-nya dibuka semua ya, supaya kita semangat dalam belajar. Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Aku langsung Satrio Proklamasi sedia berkorban untuk Pancasila, dasar negara yang adil makmur sentosa, kita di bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, oke, sip. Itu kita tadi menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Semoga dalam menyanyikan lagu Garuda Pancasila
kita bisa cinta terhadap bangsa. Ya, oke, ini siapa yang bocor ini? Mbak Vina kayaknya ini bocor. Ya, oke. Kita langsung masuk ke pelajarannya. Sekarang pelajaran IPS, kalian bisa buka bukunya halaman 5. Ada yang sudah dibaca-baca? Atau sudah diisi-isi? Belum ya, oke. Ya, Pak Guru kemarin memberi informasinya hari Rabu apa ya kalau tidak salah. Nah, itu kalian baca informasinya, terus lihat videonya harusnya ya. Pak Guru udah share videonya di Google Classroom. Kemudian kalian juga seharusnya di rumah membuka bukunya ya, supaya nanti tidak bingung waktu pelajaran hari ini. Ya, itu sebagai dasar kalian nanti belajar di pagi harinya. Itu ya, Pak Guru harapkan kalau ada informasi, ya itu langsung kalian buka bukunya karena Pak Guru sudah memberikan informasi untuk dibuka bukunya di halaman 5. Ya, buka bukunya halaman. Waalaikumsalam, Mbak Desta. Ya, selamat bergabung. Kalian bisa buka bukunya halaman 5 ya. Pak Guru bacakan kompetensi dasar yang harus kalian capai. Ya, untuk IPS ya, tema 5, subtema yang pertama yaitu KD 3.4, mengidentifikasi kerajaan Hindu atau Buddha dan atau Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya kepada kehidupan masyarakat masa kini. KD 4.4 yaitu menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu dan atau Buddha dan atau Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. Ya, kita belajar tentang kebudayaan agama Hindu, kerajaan-kerajaan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia, asal penyebaran agama Hindu di Indonesia, informasi tentang kerajaan Kutai, Tarumanegara, Kediri, Singasari, Majapahit, serta Mataram Hindu. Ya, oke, sudah dibuka halaman 5 sudah? Sudah. Ya, kita belajar tentang kerajaan Hindu di Indonesia. Ya, pada zaman dahulu, nah Indonesia itu terdiri dari beberapa kerajaan, ya, ada raja-raja di sana. Nah, kerajaannya itu awalnya adalah kerajaan agama Hindu yang dibawa dari India, ya, karena India itu kita tahu adalah sebagian besar warganya beragama Hindu, ya. Jadi penduduk India itu yang berdagang pada waktu itu kan berdagang ya, berdagang dari India ke Indonesia itu menyebarkan agama juga. Agama yang dibawa pedagang tersebut adalah agama Hindu, ya. Nah, itu dibawa oleh para pedagang dari India. Contoh-contoh kerajaan Hindu itu ada berapa? Ada 6 ya. Apa saja coba? Kerajaan Kutai. Ya, terus kedua Tarumanegara. Terus Kediri, Singasari, dan Majapahit. Serta Mataram Hindu. Ya, ada 6 ya, ada 6. Kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia itu yang kedua ya ada 6. Ya, pertama adalah kerajaan Kutai. Ya, Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia ya. Jadi yang pertama kali muncul kerajaan Hindu ya itu kerajaan Kutai. Nah, Pak Guru ini bisukan dulu ya. Nah, kerajaan Kutai adalah kerajaan pertama di Indonesia ya, kerajaan Kutai. Itu ada di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur muncul kerajaan Kutai, kerajaan pertama Hindu di Indonesia ya. Raja yang terkenal itu Raja Mula Warman. Rajanya siapa namanya? Mula Warman ya. Ya, Mula Warman. Mula Warman itu menyembah Dewa Siwa ya. Dalam kerajaan agama
dalam kerajaan di agama Hindu ya, di kerajaan Kutai itu agama Hindu itu Mula Warman menyembah dewa. Nama dewanya adalah dewa Siwa. Dalam suatu upacara ya dikisahkan Raja Mula Warman itu menghadiahkan 20.000 ekor sapi kepada Brahmana. Brahmana itu semacam pendeta ya atau kiai lah, kiai untuk agamanya Hindu. Nah, itu Brahmana ya. Mula Warman itu menyedekahkan 20.000 ekor sapi ya kepada Brahmana. Untuk memperingati upacara itu, maka didirikan sebuah yupa. Yupa itu sebuah prasasti, ya, sebuah prasasti dari batu. Itu namanya yupa, ya. Dalam yupa tertulis berita mengenai kerajaan Kutai. Nah, di dalam tugu batu tadi ada prasasti atau tulisan-tulisan tentang kerajaan Kutai. Itu tulisan tentang Mula Warman, yang memerintahkan adalah Raja Mula Warman, ya. Itu kerajaan Kutai, kerajaan pertama di Indonesia. Letaknya di mana kerajaan Kutai? Di Kalimantan Timur. Timur, ya, di tepi sungai Mahakam. Ya, di tepi sungai Mahakam. Ya, raja yang terkenal siapa? Raja yang terkenal? Mula Warman. Mula Warman. Ya, menghadiahkan apa kepada Brahmana? Halaman 5. Ya. Ya, menghadiahkan 20.000. 20.000. Nah, itu banyak banget ya untuk Brahmana atau kiai-kiai dari agama Hindu ya. Brahmana itu kiai lah ya, kiai dalam agama Hindu. Nah, itu kerajaan Kutai. Kemudian yang kedua adalah kerajaan Tarumanegara. Coba dibacakan bareng-bareng tuh satu penggalan tentang kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara adalah pada abad ke-5 Masehi, kerajaan itu sekitar Bogor, Jawa Barat, yang terkenal adalah Punawan. Dewa Wisnu pada Hindu yang Dewa Wisnu kerajaan mampu membuat diambil dari sungai harus saluran air itu berfungsi lahan bertahan banjir menahan dan menahan banjir. Ya, itu kerajaan Tarumanegara ya. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan tertua tapi di Pulau Jawa ya. Kalau yang tertua di Indonesia namanya Kutai ya, adanya di Kalimantan Timur. Kalau yang tertua di Jawa ya di Bogor, itu letaknya di Bogor, itu Tarumanegara. Hindu tertua di Jawa adalah Tarumanegara. Berdiri sekitar abad ke-5 Masehi. Ya. Rajanya hampir sama dengan Kutai, ya. Purnawarman. Tarumanegara itu Purna ya, Purnawarman. Kalau Kutai Mula Warman, ya. Ingat-ingat jangan sampai kebalik-balik, ya. Kerajaan Kutai itu Mula Warman, kerajaan Tarumanegara itu Purnawarman, ya. Purnawarman juga memeluk agama Hindu. Ya, menyembah Dewa Wisnu. Kalau tadi Kutai itu menyembah Dewa Siwa. Kalau Tarumanegara atau Purnawarman itu menyembah Dewa Wisnu. Pada zaman Purnawarman, kerajaan Tarumanegara telah mampu membuat saluran air yang diambil dari Sungai Citarum. Nah, bisa membuat saluran air tuh pada zaman dahulu ya. Karena air itu penting ya bagi kehidupan kita. Kalau tidak ada air, pasti kita akan susah ya hidupnya. Kehausan, tidak bisa masak, tidak bisa mandi. Nah itu maka kerajaan-kerajaan di Indonesia itu sebagian besar berada di dekat sungai ya, karena dekat dengan sumber air, ya bisa membuat saluran air yang berfungsi untuk mengairi lahan pertanian dan menahan
banjir. Nah, itu Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara, rajanya siapa ya, Mas Ganes? Rajanya siapa, Mas Ganes? Tarumanegara? Purnawarna. Betul. Menyembah dewa apa? Wisnu. Dewa Wisnu. Ya, betul. Ya, letaknya di Bogor, Jawa Barat ya, merupakan kerajaan tertua di Jawa. Ya, diingat-ingat. Kalau tertua di Jawa itu Tarumanegara, kalau tertua di Indonesia adalah Kutai. Ya. Oh, 2 kerajaan, kurang 4 ya. Kita kerajaan-kerajaan dulu ini. Nomor 3 kerajaan Kediri. Bukan Kediri situ ya. Sebelah Karangawas bukan. Ya, di Kediri Jawa. Yo dibaca. Jawa Timur. Jadi percaya pada pemerintahan Raja Terletak di sekitar Kameswara yang barat Jawa Timur saat ke meninggal 930. 1130. gelas Ini adalah Jayabaya. Ia begitu terkenal meninggalkan pada tahun 1000 karena lamanya 190. malahnya yang pusaka Jayabaya. Kediri yang terakhir rajanya adalah yang meninggal 1200 pada tahun itu. Jaya dikalahkan desa Kenta Jalan Kuning diri ayam banget sama jangan hari wangsa Asli parang kitab Trigun Candi Panataran karangan Empu Dramaja, kitab Hariwasa, kitab Baratayuda Yuda, dan kitab Kata Raya Raya, ya karangan Empu Manulah, kitab Kinayan dan Arangan Manulu kitab Krinaku Ayana Candi Panata. ya. Itu Kerajaan Kediri ya. Itu ada di sekitar Kali Brantas, kalian terbesar di Jawa Timur ya. Kali Brantas. Kerajaan Kediri berjaya pada pemerintahan Raja Kameswara ya. Ingat-ingat itu, Raja Kameswara, Raja Kediri yang bergelar Sri Maharaja Sirikan Kameswara. Kameswara meninggal pada tahun 1130 ya, sudah lama banget itu. Penggantinya adalah Jayabaya, ganti Jayabaya. Jayabaya adalah raja terbesar Kediri, raja yang terkenal Jayabaya karena ramalannya yang disebut dengan jangka Jayabaya ya. Kalau ada ramalan, biasanya ramalan dari Jayabaya. Nah, ini dulu rajanya adalah ramal masa depan. Ya, tukang ramal ya. Dulu pernah diramal sama Jayabaya kiamat itu di tahun 2000 berapa ya? 10. Nah, itu ramalannya. Tapi ternyata hoax atau bohong ya. Itu tidak benar ya. Itu namanya juga ramalan ya. Ramalan itu kadang benar kadang salah. Terus kemudian Raja Kediri yang terakhir adalah Kertajaya. Itu yang terakhir. Meninggal tahun 1222. Pada tahun itu Kertajaya dikalahkan oleh Ken Arok di desa Ganter, Malang ya. Berkelahi atau adu saktian dengan Ken Arok. Kalah Kertajayanya. Peninggalan Kerajaan Kediri itu adalah Prasasti Panumbangan, Prasasti Pala, Kitab Semaradana, karangan Empu Darmaja, Kitab Hariwangsa, Kitab Baratayuda, dan Kitab Garut Kaca Seraya, karangan Empu Panulu. Kitab Krinayana, karangan Empu Triguna, dan juga Candi Penataran. Ada yang sudah ke Candi Penataran? Di Jawa Timur? Belum ya? Nah, candinya bagus. Ya, ini candinya seperti
Candi Prambanan ya, seperti Candi Prambanan adanya di Jawa Timur. Ya, Pak Guru pernah ke sana di Blitar, Penataran, Candi Penataran. Terus yang keempat adalah Kerajaan Singasari. Nah, kerajaan Hindu juga ini, Kerajaan Singasari ada di Jawa Timur juga. Coba dibacakan Kerajaan Singasari. Nah, provinsi Di Singasari, Jawa luasnya kerajaan Singasari didirikan oleh Jawa Timur di wilayah Malang, Singasari didirikan oleh beliau memerintahkan tahun 222 terus terus penggantinya adalah Anusapati 1208, Panji Tohjaya 1288, Ranggawuni 1208, 1268, Kertanegara 1292. Ya, itu Kerajaan Singasari ya. Kerajaan Singasari itu bisa mengalahkan Kerajaan Kediri ya. Itu pas waktu berkelahi dengan raja yang terakhir tuh. Raja Kertajaya dikalahkan oleh Ken Arok. Nah, Kerajaan Singasari itu terletak di Singasari, Jawa Timur. Itu di sekitar daerah Malang ya, di Malang. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok. Nah, Ken Arok adu kesaktian dengan Kerta apa tadi? Yang dari Kediri, Kertajaya ya, Kertajaya kalah. Nah, akhirnya Kerajaan Kediri itu hancur atau dikuasai oleh Singasari. Didirikan oleh Ken Arok, memerintah tahun 1222 sampai 1227. Penggantinya adalah Anusapati, Panji Tohjaya, Ranggawuni, serta Kertanegara. Nah, itu sepintas tentang Kerajaan Singasari. Yang kelima, Kerajaan Majapahit. Nah, ini kerajaan yang terkenal ya, Kerajaan Majapahit. Ya. Coba dibacakannya, Tio. Kerajaan Majapahit terletak kerajaan Hindu di Indonesia adalah pada masa kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit terletak di hutan Taik Sungai Berantas Mode Jawa Timur. Raja yang memerintah di kerajaan Majapahit Sariaterwijaya digantikan oleh putra Kalagemet, putra Raden Wijaya Putri Melayu datang setelah menjadi Raja Kalagemet tergelar Negara Jaya Negara memerintah tahun 1328. Beliau wafat tanpa meninggalkan seharusnya Jaya Negara oleh Raja Patni Gayatri, namun karena Raja Patni pemerintah putrinya Sri Tarja menjadi ratu. Tarja bergal Tribuwanata Wijaya Wisnuwardhani. Pada masa itu terjadi pemberontakan jadi pejabat Garperdana Mahapati Majapahit, penggantinya Arya Tadah yang sakit ditugasi memimpin penguasaan Gajah Mada berhasil melaksanakan tugas ini menjadi Mahapati. Saat dilantik, Gajah Mada mengucapkan sumpah bela Palapa
tidak Gajah Mada mempersatukan Nusantara. Adapun yang dimaksud dengan Nusantara ketiga itu dan adalah hasil Nusantara Madura, Kalimantan, Sulawesi, Sunda, Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Irian, Sultan Gurun. untuk memusnahkan Gajah Mada membangun armada laut laut yang luas. Kerajaan Majapahit dikenal sebagai kerajaan maritim, pemimpinan armada laut dipercayakan kepada Empu Ula. Dengan armada kuat Majapahit berhasil menaklukkan Hongko pada tahun 1340 dan Bali tahun 1343. Hayam Wuruk 1310 sampai 1389. Raja Patni Gayatri wafat pada tahun 1350 setelah ibu saya wafat tanggal 2000-an. Saya menyerahkan nama Jakarta pada putranya baru berusia 16 tahun. Setelah naik Hayam Wuruk Gara pada mengalami zaman oleh Pati Gajah Mada. Hayam Wuruk menjadi Raja Majapahit yang paling besar. Mawardhani Kramawardhani 1389 1429 meninggal. Hayam Wuruk terjadi bulan kekuasaan di Majapahit mengganti Hayam Wuruk adalah Mawardhani yang bersuamikan Wirakramawardhana yang memimpin Majapahit tahun yang memimpin tahun 1389 sampai cukup. 449. Kerajaan Majapahit ya, kerajaan terbesar ya, kerajaan Hindu di Indonesia yang paling berjaya ya, yang paling berjaya itu kerajaan Majapahit. Ada di hutan tarik dekat delta Sungai Brantas ya, sungai terbesar di Jawa Timur. Itu melewati Mojokerto, di daerah Mojokerto. Kenapa dinamakan Majapahit? Karena pada waktu itu ada apa ya? Ada tukang ada buruh gitu ya. Ada buruh itu memetik buah maja itu terasa pahit, nah, sehingga berteriak pahit maja pahit seperti itu. Jadinya didirikanlah suatu kerajaan namanya Kerajaan Mojopahit. Nah, buah mojo itu rasanya pahit. Nah, raja yang pernah berkuasa yaitu yang pertama Raden Wijaya. Raden Wijaya itu seorang keturunan kemudian membuat anaknya membuat kerajaan namanya Kerajaan Majapahit. Nah, itu dari anak dari Singasari ya, Singasari. Terus kemudian yang pemerintahan berita adalah Jaya Negara. Raden Wijaya digantikan oleh putranya ya, anaknya. Biasanya kalau raja itu turun temurun ya. Tahtanya disahkan pada anak laki-laki. Nah, kalau ada anak perempuan berarti suami dari anak perempuan tadi yang memerintahkan. Biasanya seperti itu. Nah, Raden Wijaya itu pendiri Raja Majapahit itu digantikan oleh putranya Kalagemet namanya ya. Kalagemet adalah putra Raden Wijaya dan putri Melayu. Darah petak ya. Setelah menjadi raja, Kalagemet berkenal di Jaya Negara. Kemudian raja berikutnya adalah Ribuana Tunggadewi. Jaya Negara memerintah sampai tahun 1328. Beliau wafat tanpa meninggalkan putra, orang dua anak meninggal ya. Seharusnya Jaya Negara digantikan oleh Raja Patni atau Gayatri. Namun karena Raja Patni hidup membiara atau ya pemerintahan diserahkan pada putrinya. Nah, anaknya ada punya wadon ya. Sri Gitarja ketika menjadi ratu, Sri Gitarja bergelar Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnu Wardhani.
Pada masa itu terjadi pemberontakan Sadeng. Nah, ada pemberontakan Sadeng ya. Gajah Mada diangkat menjadi pejabat Perdana Menteri atau Arya Tadah yang sedang sakit menggantikan. Kemudian Gajah Mada ditugasi memimpin penumpasan pemberontakan Sadeng ya. Sama Tribuana Tunggadewi itu disuruh untuk menumpas pemberontakan Sadeng. Gajah Mada berhasil melaksanakan tugas itu, kemudian diangkat menjadi Mahapatih ya, dengan mengucapkan sumpah palapa. Itu sumpahnya utara. Ada 8 pulau besar di Indonesia yang harus disatukan. Itu sumpahnya Mahapatih dari Gajah Mada ya, yaitu Malaka, terus Sumatera, Jawa, terus mana lagi tuh? Madura, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, Maluku dan Irian atau Gurun. Untuk mewujudkan cita-cita itu, Gajah Mada membangun armada yang kuat. Nah, Majapahit dikenal sebagai kerajaan maritim karena angkatan lautnya yang kuat. Pimpinan maritimnya itu armada lautnya ya itu diserahkan kepada Empu Nala. Dengan armada yang kuat, Majapahit berhasil menaklukkan Dompo pada tahun 1340 dan Bali. Nah, kemudian Hayam Wuruk, pemerintahan berikutnya adalah Hayam Wuruk. Hayam Wuruk itu ayam itu ayam, wuruk itu terpelajar. Jadi ayam yang terpelajar. Nah, itu julukan ya, julukan bagi orang. Nah, dinamakan Hayam Wuruk. Raja Patni atau Gayatri itu meninggal tahun 1350 setelah ibunya wafat. Ratu Tribuana Tunggadewi menyerahkan tahta Majapahit kepada anaknya yaitu Hayam Wuruk. Ketika naik tahta, Hayam Wuruk baru usia 16 tahun. Nah, seusianya kakakmu yang SMP ya, 16 tahun tuh. Udah jadi raja. Setelah naik tahta, Hayam Wuruk bergelar Sri Rajasa Negara. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mengalami zaman kejayaan atau kemasan. Hayam Wuruk didampingi oleh Patih Gajah Mada menjadi raja yang paling besar ya, bukan badannya yang besar tapi raja yang mencapai puncak kejayaan ya, pada masa Hayam Wuruk. Kemudian di sepeninggal Hayam Wuruk terjadi perebutan kekuasaan ya, gelut maning. Karena sih pengen jadi raja anak-anaknya. Nah, penggantinya Hayam Wuruk adalah Kusuma Wardani, ya anaknya yang perempuan, yang bersuamikan namanya Wirakramawardani. Wirakramawardana. Wirakramawardana lah yang memimpin Majapahit tahun 1389 sampai 1429. Nah, itu sudah mulai hancur ya. Dipegang sama menantunya ya, Wirakramawardana. Sudah mulai hilang, sudah hancur berarti kerajaan Majapahit sudah hancur ya. Tuh. Kemudian yang terakhir adalah kerajaan Mataram Hindu. Kerajaan Mataram Hindu itu diperintahkan oleh seorang raja yang bijaksana yaitu Raja Sana. Namanya Raja Sana. Raja kerajaan Mataram Hindu yang terkenal adalah Sanjaya, ya. Kerajaan Majapahit Hindu meninggalkan sebuah prasasti yang ditemukan di daerah Canggal. Itu ada prasastinya Mataram Hindu. Itu ya 6 kerajaan di Indonesia, kerajaan Hindu terutama. Nah, ada yang sudah mengerjakan halaman 7? Belum. Yuk kita kerjakan bareng-bareng. Oke, nomor 1 ada yang mau membacakan? Sebutkan kerajaan-kerajaan Hindu yang ada di Indonesia. Kerajaan Hindu yang ada di Ya, ada Indonesia. 6. Yuk, coba sebutkan. Halaman berapa, Pak Gun? Halaman 7 ya? Halaman. Kurang besar ya? Bagus, kecil banget. Nah, mantap. Ya. Mantap. Oh, Kerajaan Hindu yang ada di Indonesia itu yang pertama adalah yang tertua itu kerajaan Kutai. Kutai. Yang kedua Tarumanegara. Yang ketiga Kediri.
Nyambok. Kutai, Tarumanegara, Kediri, Singasari. 5 Majapahit. Betul, Singasari. 1, 2, 3, 4. Majapahit. Dan termasuk dalam Mataram Hindu ya. Oh, satu. Belum Pak Guru. Oke. Mataram Hindu. Dah. Ya, ada yang udah yang belum. Oke, nggak apa-apa. Yang sudah nomor 2 ya. Sebutkan raja-raja yang pernah memerintahkan kerajaan Singasari. Raja-raja siapa aja itu? Ken Arok. Ancapati. Tapi Iya, Sobat. Anusapati. Terus apa lagi? Panji Toh Jaya. Ranggabuni. Iya, Panji Toh Jaya. Ranggawuni, Kertanegara. Ranggawuni dan Kertanegara. Kayak nama kereta aja ya, kereta Kertanegara. Kertanegara itu kereta dari Purwokerto sampai Malang, kalau nggak salah itu baru ya. Bagi yang mau ke Malang, berlibur di Malang, bisa menggunakan kereta Kertanegara. Belum. Oke, nggak apa-apa. Ya, yang sudah nomor 3. Kitab-kitab yang pernah ditulis pada masa kerajaan Kediri. Kitab Semaradahana. Kitab Semaradahana. Karangan Empu Darmaja. Hariwangsa. Ya, karangan Empu Darmaja. Ya. Oh, kita Semaradahana. Kitab Hariwangsa. Terus ada lagi namanya Kitab Bharatayuda. Oh, nomor 1 belum. Ya. Gitu. Kitab Semaradahana, karangan Empu Darmaja. Terus Kitab Hariwangsa. Kitab Bharatayuda. Bharatayuda. Kitab Bharatayuda. Sudah. Kitab Gatot Kaca Seraya. Gatot Seraya. Karangan Empu Panuluh.
Krinayana. Itu kayak Krinayana karangan Putri Guna. ini mesti kepanjang temen lah. Aneh. Tadi kamu Nomor 3. Oke, nomor 3 ya. enam. Oke, turunkan aja kalau gitu. Nah, ini nomor 3. Barat. Nomor 3, Pak. Ya, itu nomor 3. Ampu ini kan ampu. Masih barat. Sudah. Belum. Oke. Masih Ya, ditunggu. belum. Rata. Yuda. Mana? Nih. Nih. Dah. Ampu. Ayu. Dek. Ayu. Dek. Sudah. Oh, Ya, ini kita sudah. belum. Oh. Hah? Yang sudah nomor 4. Siapakah nama raja terkenal dari kerajaan itu? Mula Warman ya. 4. Kalau Tarumanegara Purnawarman ya. Satu balik. Belum. Ya, raja yang memerintahkan kerajaan Majapahit. Oh iya, nggak apa-apa, belum ditulis saja. Sekarang Ya, nomor 3, nggak apa-apa. Ya, 3. tunggu saja. Terus sambil minum. Dan kita Gatot apa? Nomor 5. Ya, nanti tunggu sebentar. Apa sih? Caca. Kat. Snai. Pangkat apa? Seraya. Oh, nomor 4. Ya, yang sudah nomor 5 yang sudah. Raja yang pernah memerintahkan kerajaan Majapahit. Mula Warman. Pendirinya Raden Jaya. Aku mau Jaya Negara. Setelah Jaya Negara, Tribuana 5. ya. Tribuana Tunggadewi. asal kecilnya teman itu. Hairo. Jaya. Wardani. Sama satu lagi. Ini adalah Wirakrama Wardana. Tunggad. Raja-raja yang pernah memerintahkan kerajaan Majapahit. Raden Wijaya digantikan Jaya Negara. Kemudian Tribuana Tunggadewi. Ya. Pada masa Tribuana Tunggadewi ini banyak pemberontakan. Ya, namanya pemberontakan Sadeng. Nah, di sini Gajah Mada muncul untuk memberantas pemberontakan itu. Berhasil, kemudian diangkat menjadi Mahapati. Belum. Jadi khusus. Yang sudah langsung kahut. Ya. Ya, kahut. Belum. IT.
Ya, yang sudah. Ya, maaf. Guru. Ya, sudah buka kahutnya. Dan pentikan besar sama. Campaign. Ya, nanti dulu. Tunggu teman-teman yang lainnya dulu. Aku campaign. Ah, Three. sudah semuanya? Bisa. Oh, belum. Nanti tunggu. Yang sudah campaignnya tuh. Campaign 165. Ya, sebentar. ke 165 4252. Nih. Satu campaignnya di sini ya. 4252. 165 4252. Sudah nomor 5. Oh ya, nanti kalau sudah bilang Pak Guru ya Mbak Ara ya. Tuh Mas Dimas sudah masuk. Mas Nizam sudah masuk. Semoga menang. Apa itu? Semoga menang Mas Ganes Badut. Ya, Nas aku, siapa gue nas aku? COVID-19. Waduh, namanya aneh-aneh temen yo. Semoga menang nih. Nah, namanya semoga menang. Sudah ya, oke Pak Guru stop ya. IPA. Nah, bentar, Pak Guru akan share screen dari HP supaya terlihat. Astagfirullah. Wirakam awar dahulu. Oke, segini masuk. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, 9. Aku Mbak Ana, itu kan Mbak Ana. Ini Mbak Fania BTS nih. Penggambarnya BTS ya ini Mbak Fania. Orang apa yang belum Mbak Desta, Mbak Vina? Pak Guru bantunya berapa? Keminya 165 4252. Ya, ditunggu. Pasti mana? Baru 6, yuk kurang 4. Karena nggak ikut. Oh, baru nggak ikut 9. Ya. Berarti kurang 3. Yang belum gabung nih kurang 3. Mbak Vina, Mbak Desta,
Lagi yang belum. Aku nggak ikut. Oh, Mbak Vina nggak ikut. Oke. Berarti, oh itu Mbak Arat. 7. Berarti kurang 1, kurang Mbak Desa. Diamond ini saya Ron. Enggak diamond. Diamond yang warna biru ya. Ya, permainan nggak harus senang. Yang penting ikut. Kenapa masa ya? Tuh, ada yang hilang tuh, siapa tuh? Aku mau sih. Soalnya nggak ada sih. Nggak ada sinyal. Bisa harinya, oke, nggak apa. Kurang 1 sama Mbak Desa mau ikut. Sinyal? Coba. Oke. Tentu saja ya. Kita langsung mulai ya. Ayo, Waduh, kok hilang 1? Apa ini yang keluar ini? Lah kok hilang? Nah, yang Sepertinya ini apa Pak. nih? Keluar ya? Lah kok hilang? Mas Ahyan ya? Aku enggak. Ya, di Tuyul atau Tuyul? Keluar. Apa-apa. Ada yang keluar tuh. Ya, oke. Bara keluar ya. Oke, yuk, langsung mulai ya. Apa? Yuk, mulai. IPA yang keren. Sinan. Banyaknya yang kuning ya. Ya, namanya sinar monokromatik. Tidak bisa diuraikan lagi, udah. Kalau yang banyak, ada yang bisa diuraikan lagi namanya polikromatik. Ya, tuh hanya 1 yang benar. Siapakah itu yang benar? Ya, Mas Dimas, betul ya. Kalau mono itu 1, ya, monokromatik berarti tidak bisa diuraikan lagi warnanya. Kalau yang bisa diuraikan lagi banyak itu namanya polikromatik. Oke, lanjut. Lab yang kedua masih pemanasan. Ya, karton ya. Data bening bisa ditembus cahaya. Karton tidak bisa tembus ya. Semua yang transparan itu bisa ditembus cahaya. Mas Dimas semoga menang. Terus kemudian yang ketiga Mas Nizam. Fani BTS juga yang keempat ya. Lanjut. Ini bisa Roblox. Bisa ini. Mobile Legends bisa. Buka Legenda. Kayak cara ke Free Fire. Enggak, Free Fire aku tuh nggak punya main ini apa Roblox. Ya, cahaya dapat dibiaskan, betul ya. Berarti ada 3 ini yang betul, ya. Lanjut. Ya, Mbak Fania nih naik. Mas Disam salah berarti tadi ya. Nggak apa-apa jawabnya. Baru lab yang kedua. Lanjut ke lab yang keempat. Tadi yang ketiga ya, sekarang keempat. Nah, sifat cahaya. Ya, dapat dibiaskan, betul. Cahaya putih itu berasal dari banyak warna ya. Tadi dari warna-warna pelangi. Ya, ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nah, itu satukan menjadi warna putih. Ya, Mas Dimas masih di atas, Mbak Fania naik. Wah, ini selip-selipan ya. Oke. Lanjut, lab yang kelima, lab pertengahan. Yuk semangat.
Ya, pelangi ya. Dispersi cahaya atau penguraian cahaya. Dispersi atau diuraikan cahayanya. Itu adalah contoh pelangi. Hanya satu dok yang betul. Siapakah itu? Ya, semoga menang. Sampai itu semoga menang. Mas Ganes ya. Ya, gambarnya badut ya Mas Ganes. Gue. Ya, oke. Masih di atas adalah Mas Dimas nih. Masih di puncak. Ayo. Selip-selipan. Lap yang keenam. Ya, mendekati garis normal. Cahaya yang merambat dari udara ke air itu akan dibiaskan dengan arah mendekati garis normal ya, sehingga itu dibiaskan ya sehingga terlihat dangkal. Nah, itu. Siapakah yang benar? Iya, Mas Dimas langsung keselip sama Mas Ganes. Iya. Ayo, lab yang ketujuh. Ya, semangat. Betul, memiliki panjang gelombang yang tinggi atau yang panjang ya. Warna merah itu kenapa terlihat ya lebih dominan terlihat pada pelangi itu karena panjang gelombangnya itu besar. Tuh, hampir betul semua. Iya, sip. Lanjut lap yang ke-8. Mendekati finish, ayo semangat. Nah, tadi itu. Salah. Ya, warna penyusun warna putih ya warna pelangi itu ya. Mejiku, biru, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nah, ada tujuh ya. Itu warna penyusun pelangi itu warna putih. Ya, jingga, bukan coklat, bukan hitam, bukan emas ya. Tuh, hanya 4 yang betul. Iya, diselip lagi sama Mas Dimas tuh. Semoga menangnya keselip. Yo, hampir ke lap terakhir, lap 9. Semangat. Ya, betul. Ya, pemantulan teratur terjadi jika cahaya jatuh pada kaca. Nah, pada kaca itu dipantulan teratur. Ya, betul semua nih. Iya, sip. Lap yang terakhir, lap penentuan. Siapakah yang menduduki posisi pertama? Ya, permukaannya mengkilap. Ya, contohnya adalah kaca tadi ya. Pemantulan teratur dapat terjadi pada benda yang permukaannya mengkilap. Oke, siapakah masuk ke podium ketiga? Mbak Fania, ya masuk podium ketiga. Kemudian Mas Ganes, semoga menang. Ya, kemudian podium 1 diikuti Mas Dimas. Ya, selamat. Mas Dimas sambil keselip tapi tidak mau diselip, akhirnya nyelip lagi Mas Ganes. Ya, oke, selamat buat yang masuk podium. Ya, dipertahankan bagi yang belum di belajar lagi ya untuk nyelip. Nah, yang keempat adalah Mas Nizam, yang kelima adalah Mbak Ara nih. Oke, sip. Bagus, hebat-hebat. Ya, pulang. Apa itu pulang? Oke. Ya. Oke. Balik kampung. Ya, selamat bagi para yang masuk podium ya. Bisa dipertahankan. Yang belum tingkatkan dengan rajin belajar dan juga rajin-rajin membaca buku ya. Oke, sekarang kita refleksi. Tadi kalian belajar apa dengan Pak Guru? Kerajaan Indonesia.
kerajaan di Indonesia. Apa saja itu kerajaan di Indonesia? Kerajaan Kutai, Kerajaan Taruman, Kerajaan Singasari. Kerajaan Kediri, Betul. Kerajaan Singasari, Kerajaan Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram Hindu. Ya, kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, kerajaan Kediri, kerajaan Singasari, kerajaan Majapahit, satu lagi adalah Mataram Hindu. Ya, ada 6 ya, ada 6 kerajaan yang sudah kalian pelajari bersama Pak Guru tadi. Oke, begitu ya pelajaran IPS tema 5 subtema yang pertama. Jangan lupa belajar. Nanti setelah ini kalian masuk Google Classroom, insya Allah sudah ada tugas yang harus kalian kerjakan ya tentang IPS. Kemudian juga rajin belajar untuk mempersiapkan kalian tanggal 29 November ya untuk penilaian akhir semester yang pertama. Semoga nilainya baik-baik semua ya, rajin-rajin belajar. Oke, seperti itu. Sebelum diakhiri, berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin berdoa? Aku. Ya, aku Mas Bian. Ya, Mas Bian duluan tuh. Aku. Siap, betul. Aku doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ya, ketemu hari Sabtu ya. Jangan lupa kalian nanti masuk Google Classroom. Ya, klik kehadiran. Ya, dan juga kerjakan tugas yang dari Pak Guru. Insya Allah sudah keluar tadi ya jam 8.30. Oke, seperti itu. Jangan lupa jaga kesehatan. Semoga kita segera masuk sekolah untuk tatap muka Sok. ya. Ya, Bu. Ya. Loh, apa ini Mas Dia? Mau presentasi? Ya, sekolahan tidak prank, ya sekolahan tidak PHP, ya karena kita tinggal nunggu perizinan dari Bupati untuk melaksanakan sabar, ya sekolahan tidak main-main, ya tidak ngeprank, tidak PHP, ya tapi kita tunggu surat dari Bapak Bupati, ya. Oke, begitu. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Sampai ketemu besok. Dadah, assalamualaikum. Jangan lupa Jumatan. Ya, hari Jumat. Yang laki-laki Jumatan. Ya, terima kasih. Yang laki-laki Jumatan, jangan lupa. Dadah.